Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila ini dari RKM 231303446 dari program studi pendidikan geografi Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu benua yang ada di Asia. Gimana sih? Yuk kita lihat. Oke. Jadi di sini ada geografi regional Asia. Next, lokasi geografis Asia. Lokasi geografis Asia di sini nanti saya akan jelaskan. Lalu ada lokasi astronomis Asia. Asia ini garis vertikal ini termasuk garis bujur dan garis horizontal ini termasuk garis bujur dan garis vertikal ini termasuk garis lintang. Jadi, Asia tersendiri itu memiliki 170 derajat bujur timur dan 26 derajat bujur timur juga. Lalu, ada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini melintasi daerah Asia Tenggara. Dan 60 derajat meridian bujur timur. Lalu ada 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Oke, kita lihat lokasi geografis Asia. Asia bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan benua Eropa. Jadi, Asia utaranya ini ada negara Rusia dan di Eropa ini juga ada benua Eropa ini ada negara Rusia juga. Lalu, ada Laut Merah sebagai pembatas benua Asia dengan benua Afrika. Dan juga di bagian Asia Tenggara itu ada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lalu di sebelah selatannya bagian ujungnya itu berbatasan langsung dengan benua Australia. Oke, kita next lagi. Di Asia Utara ini ada negara Rusia. Cuaca iklimnya di Rusia ini termasuk cuaca iklim yang subtropis, yaitu subkritik dengan musim dingin yang panjang dan suhu yang sangat dingin. Negara Rusia juga termasuk masih negara berkembang karena sanksi internasional sehingga membatasi akses Rusia ke pasar keuangan global dan teknologi. Kondisi iklimnya itu yang dingin itu karena pengaruh laut, meskipun banyak wilayah Rusia jauh dari laut, namun tetap dipengaruhi oleh faktor kontinental dan pengaruh Arktik serta Atlantik. Jadi Rusia ini termasuk subtropis yang sangat dingin. Lalu ada Asia Tengah. Asia Tengah ini terdiri dari 5 negara, yaitu ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Nah, mayoritas agama di Asia Tengah ini adalah mayoritas Muslim. Nah, kondisi iklimnya itu gurun, yaitu suhu yang sangat panas dan kering sepanjang tahun. Nah, jadi selain mayoritasnya Muslim, di sini juga iklim gurun. Oke, lanjut ada Asia Barat. Asia Barat ini sama dengan Asia Tengah tadi, yaitu iklimnya itu masih iklim gurun, yaitu iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Nah, di Asia Barat ini terdapat Arab Saudi, yang dimana dunia industrinya sangat berkembang pesat, jadi menjadikan dia negara yang maju. Lalu Arab Saudi ini itu industrinya selain tiket umroh atau haji, itu juga ada pertambangan minyak di sana. Nah, Asia Barat ini terdiri dari negara Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Yaman, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Lebanon, Palestina, Siprus, Turki, Suriah, Irak, Iran. Ada Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Lalu kita lanjut lagi ke Asia Selatan. Asia Selatan ini itu memiliki iklim tropis dan iklim sedang di daerah pegunungan, yaitu yang di daerah pegunungan itu cukup unik ya. Keberadaan pegunungan benua Asia memiliki pegunungan yang tertinggi di dunia,
yaitu pegunungan Himalaya dan Karakoram yang terletak antara pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Hindia. Jadi ini mempunyai dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim sedang. Nah, kondisinya kita lanjut lagi deh. Itu ada Asia Timur. Asia Timur sendiri terdiri dari negara Mongolia, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Republik Tiongkok. Korea Utara ini masih termasuk negara yang berkembang, tapi sedangkan negara Korea Selatan ini sudah termasuk negara maju yang dimana dia sumber daya manusianya meningkat, yaitu dengan dunia industrinya. Lalu kondisi alamnya ini ada saljunya guys, teman-teman ya. Nah, yang menjadikan kondisi ini jadi dingin yang panjang dan suhu yang sangat dingin sepanjang tahun. Nah ya, jadi saat cuaca panas tidak seterik di Indonesia. Jadi negara-negara tersebut ini kalau panas, dia tidak sepanas di Indonesia, melainkan panasnya tuh masih dingin juga lah. Jadi Korea Selatan dan Jepang ini sudah termasuk negara maju ya teman-teman, karena dia lebih mementingkan di sumber daya manusianya, yaitu industri. Lalu kita pergi ke Asia Tenggara. Asia Tenggara ini ada negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Nah, benua Asia Tenggara yaitu negara yang berada di garis khatulistiwa, membuatnya menjadi iklim tropis yang panas panjang tahun. Jadi Indonesia itu hanya iklim tropis ya. Bukan hanya di Indonesia, ada juga di Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Itu masih termasuk negara yang iklim tropis yang nggak punya salju. Itu ya teman-teman. Lalu kondisi alamnya ini, Indonesia masih termasuk negara berkembang karena masih menghasilkan sumber daya alam. Ya walaupun sumber daya alamnya sangat melimpah, tetapi masih menjadi negara yang berkembang. Dan kalau negara Singapura ini, kenapa sih dia negaranya kecil ya, teman-teman, cuma kecil, cuma beberapa bagian dari Indonesia, tapi dia sudah menjadi negara maju karena dia mengutamakan sumber daya manusia. Jadi mengapa Singapura menjadi negara yang maju? Lalu tadinya Timor Leste ini sebelahan dengan Indonesia ini, tadinya tuh negara Indonesia teman-teman, tetapi Timor Leste sudah menjadi negara sendiri, negara yang merdeka sendiri. Lalu ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini letaknya bersebelahan dengan Kalimantan. Jadi dia tidak terlalu jauh dengan negara Indonesia. Lalu ada Filipina, Kamboja, Laos. Nah itu negaranya sudah negara yang masih memiliki iklim tropis. Ekonomi penduduk Asia berpusat pada bidang pertanian dan pertambangan. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca. Namun ada beberapa negara di sektor industri maju seperti Jepang. Tadi saya sudah menjelaskan, Jepang termasuk negara maju, Korea Selatan dan Singapura itu karena mengandalkan industri. Lalu Cina ini punya tambang besi, jadi dia menghasilkan sumber daya alam juga. Lalu perdagangan dan pertukaran, unik ya, perdagangan dan pertukaran budaya benua Asia ini merupakan wilayah yang strategis, letaknya berada di Pasifik